Oke, oke, terima kasih Pak Ngesti. Nah, saya akan mulai ya saran-saran pada hari ini. Mohon teman-teman diperhatikan. Nanti juga akan ada sesi diskusi dan tanya jawab gitu ya. Kalau ada yang kurang paham, nanti teman-teman boleh bertanya gitu ya. Kemudian ada satu HMP Vincent minta tolong untuk notulensi pada hari ini ya. Tadi saya lihat ada Vincent minta tolong untuk notulensi ya seperti biasa. Nah, ini adalah pendahuluan gitu ya. Kenapa sih kok kurikulum kita ini sedikit berubah gitu ya? Nah, pertama itu mengenai kurikulum Talenta Merdeka yang telah ditetapkan oleh universitas ya melalui SK Rektor nomor 230 KR 04 2023 yang disusun berbasiskan outcome based education ya, ada yang namanya OBE, kurikulum Talenta Merdeka. Nah, hal ini bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya yang menerapkan prinsip whole person education secara lebih komprehensif, ya, memfasilitasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik dari kegiatan program studi, universitas, dan kemahasiswaan. Selain itu, kurikulum ini didasarkan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya, SNDT, dan pemenuhan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI. Jadi ini dasarnya ya teman-teman. Kenapa kita harus melakukan penyesuaian terhadap kurikulum ya, tidak hanya untuk S1 tetapi juga untuk D3. Kemudian berdasarkan keputusan Infocom dan teman-teman juga sudah tahu semua bahwa program studi kita ya program studi Teknik Informatika D3 TI gitu ya di Universitas Kristen Satya Wacana ini memenuhi syarat peringkat akreditasi baik sekali ya. Dan sertifikat ini berlaku sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2027 ya. Hasil akreditasi tersebut menegaskan bahwa kualitas yang dimiliki program studi ini diakui negara dan industri sebagai pengguna lulusan gitu ya. Jadi ini mengingatkan sekali lagi bahwa memang akreditasi kita ini sudah baik sekali. Nah, kemudian apa sih yang akan berubah gitu ya? Apa yang berubah di kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang Talenta Merdeka gitu ya, sesuai dengan penyesuaian SK penyesuaian tadi yang saya sudah terangkan di depan. Perubahannya adalah penyajian mata kuliah di setiap semesternya gitu ya, dan posisi semester antaranya itu juga akan berubah ya. Kalau di semester yang lalu gitu ya, berarti kan ini adalah semester antara. Besok ini kita akan masuk ke semester gasal ya, semester gasal 2023-2024. Oke, kemudian ini akan dimulai ya tanggal kegiatannya, masa RM-nya itu 17 Juli sampai 11 Agustus 2023. Ya, perwalian mahasiswa ini 24 Juli sampai 11 Agustus. Jadi ini sesuai dengan kalender akademik. Teman-teman bisa download ya. Ini ada linknya sudah saya sertakan ya, link dari kalender akademik UKSW gitu ya yang disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru. Oke. Nah, semester antaranya ini akan dimulai ya berarti masa RM-nya itu 11 Desember. Ya, 11 Desember sampai 5 Januari 2024. Kemudian perwalian mahasiswa ya, daring atau luring ini disesuaikan dengan masing-masing wali studi ya, ini tanggal 18 Desember 2023 sampai 5 Januari 2024. Masa RMK dan pemantapan MK ini 3 sampai 12 Januari 2024 ya. Awal semester itu tanggal 8 Januari, kemudian akhir semester 23 Februari.
Berikutnya adalah semester genap, ya. Semester genap masa RM-nya itu 19 Februari sampai 14 Maret 2024. Ya, ada perwalian masa RMK awal semesternya 18 Maret 2024, kemudian akhir semesternya 5 Juli 2024, ya. Jadi ini adalah perubahannya. Dulu itu kan semester gasal, genap, kemudian antara. Nah, kalau sekarang antaranya ada di tengah. Berarti semester gasal, semester antara, dan semester genap. Nah, jadi teman-teman harus eh, apa namanya harus cek gitu ya setiap tanggal kegiatannya ini ya batas-batas pembayarannya kapan awal semester kemudian perwalian dan seterusnya ya karena ini sekarang sudah mengikuti aturan yang baru ini berlaku untuk semua fakultas di Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, untuk yang terdekat ini berarti yang semester gasal gitu ya. Perwalian itu kan akan dilakukan tanggal 24 Juli sampai 11 Agustus 2023. Ini range-nya ya. Nah, untuk jadwal pastinya silahkan berkoordinasi dengan wali studi masing-masing. Teman-teman mulai sekarang ya, silahkan berkoordinasi dengan wali studi masing-masing untuk menentukan jadwal perwalian. Apakah dilakukan secara tatap muka atau online. Ini sesuai dengan kesepakatan wali studi gitu ya. Jadi teman-teman silahkan kontak wali studinya masing-masing. Kemudian masa RMK dan pemantapan MK ini 7 sampai 18 Agustus 2023. Ya, jadi siasat dan adjustment, tapi masih menunggu jadwal dari universitas. Ya, biasanya akan di-share gitu ya. Untuk FTI itu mendapatkan hari apa dan jam berapa, angkatan berapa gitu. Ya, nanti kita akan kalau saya sudah dapat informasi update yang terbaru tentang jadwalnya, pasti akan langsung di-share ke teman-teman. Kemudian ada juga kegiatan orientasi mahasiswa baru 2023 yang akan dilaksanakan pada 14 sampai 18 Agustus 2023 ya. Kemudian awal semester itu tanggal 21 Agustus batas akhir pelunasan ya. Jadi teman-teman harus ingat juga mengenai masalah keuangan ya. Ini tanggal 6 Oktober 2023 dan akhir semester itu tanggal 8 Desember 2023. Ya, jadi ini adalah jadwal untuk semester gasal, jadwal terdekat yang akan kita lakukan gitu ya. Teman-teman harus aware dengan schedule sesuai dengan aturan universitas. Ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak tahu. Ya, karena masih banyak sekali teman-teman yang kadang itu tidak siasat gitu ya, nggak tahu jadwal adjustment-nya dan seterusnya. Ya, tentunya nanti yang akan rugi ya teman-teman sendiri. Ya, begitu. Kemudian kita akan masuk ke kurikulum program studi gitu ya. Penentuan profil lulusan program studi ini didasarkan pada kegiatan analisis perkembangan keilmuan atau keahlian ya. Analisis kebutuhan pasar kerja dan analisis pemangku kepentingan ya atau stakeholders. Profilnya ini peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki area kerja ke masyarakat. Ya, kurikulum yang disajikan tentunya mengacu pada profil yang telah disusun ya secara bersama-sama antara dosen di lingkungan program studi dan fakultas, stakeholder, lulusan dan asosiasi. Nah, berikut ini adalah titik fokus dari profil lulusan yang telah disusun. Ya, yang pertama kompeten di bidang teknologi informasi, kemampuan berpikir logis dan kritis dengan jiwa kepemimpinan, kemudian kekuatan mental yang adaptif dalam menghadapi tantangan, sikap yang peka terhadap tuntutan dan kebutuhan lingkungan. Yang kelima adalah memiliki tanggung jawab yang kuat pada pencapaian hasil. Ini sekedar brainstorming gitu ya tentang
CPL ya, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan begitu. Kemudian kami juga sudah merumuskan ya tujuan pendidikan D3TI ya yang hendak dicapai gitu ya oleh program studi ini adalah yang pertama memiliki keunggulan profesional dalam kompetensi teknis dan analitis di bidang teknologi informasi, kemudian menjunjung tinggi nilai etika dan sikap profesionalisme dalam komunikasi yang kritis dan etis, serta memiliki jiwa kepemimpinan humanis peka terhadap perubahan lingkungan. Kemudian TP3-nya memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan secara akademik maupun profesi. Selanjutnya, ini adalah capaian pembelajaran lulusan gitu ya. CPL-nya itu ada 6. Yang pertama, mampu memecahkan masalah dengan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai dengan bidang keahlian, dengan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kinerjanya secara mandiri yang terukur dan bermutu. Kemudian yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. CPL yang ketiga, ini mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan dan mampu memberikan evaluasi terhadap kinerja kelompok untuk mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri dan kelompok. CPL yang keempat, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Ya. CPL kelima, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang terakhir, mampu menunjukkan kemampuan entrepreneurship, kreatif, dan terampil. Nah, berikut adalah CPL gitu ya yang sudah kami susun. Selanjutnya untuk daftar mata kuliah ya. Berikut ini adalah mata kuliah dan kelompok mata kuliah yang ada di Diploma 3 Teknik Informatika. Yang pertama itu ada mata kuliah bersama aras fakultas ya, ada 8 SKS. Kemudian mata kuliah bersama aras fakultas ini ada 0. Kemudian mata kuliah bersama aras program studi ini ada 46. Mata kuliah praktek atau kuliah kerja lapangan atau pilihan prodi ini ada 24 SKS. Tugas akhir dan ujian akhir ini ada 14 SKS. Totalnya adalah 110. Ya, jadi teman-teman kalau lulus dari D3 itu kan SKS yang harus diselesaikan adalah 110 SKS. Nah, mari kita lihat mata kuliahnya satu persatu gitu ya. Yang pertama, ini adalah daftar mata kuliah aras universitas. Yang pertama ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan ya. Ini adalah SKS-nya, kemudian SKS bayarnya. Ya, teman-teman. Dan ini akan disajikan di semester yang pertama itu ini adalah keterangannya SKS akademik dan SKS bayar gitu ya. Satu itu berarti semester ganjil, A ini semester antara, 2 ini semester genap. Oke, nanti bisa dicermati masing-masing ya untuk penyajiannya. Kami juga sudah mempunyai buku draft kurikulum. Nanti kalau memang sudah disahkan oleh universitas, kami akan share ke teman-teman semua. Nah, ini yang pertama, daftar mata kuliah aras universitas.
Selanjutnya, ini adalah daftar mata kuliah ARAS fakultas. Yang pertama, ini ada algoritma dan struktur pemrograman, pengenalan teknologi informasi, matematika diskrit, kemudian technopreneurship. Ya, ini ada disajikan ya, yang disajikan di semester ganjil. Besok itu berarti akan ada algoritma dan struktur pemrograman, kemudian pengenalan teknologi informasi. Matematika diskrit ini akan disajikan di semester antara. Dan technopreneurship ini akan disajikan di semester genap. Gitu ya contohnya ya. Ini adalah SKS akademik dan ini bayarnya. Oke. Kenapa kok bayarnya lebih dari akademik? Karena beberapa mata kuliah ini akan ada kelas asistensi atau praktikum gitu ya, penggunaan lab. Kemudian ini adalah daftar mata kuliah ARAS program studi. Ya, ada kurang lebih 19 mata kuliah gitu ya. Di antaranya aplikasi komputer dasar, mengetik dasar, bahasa Inggris, rekayasa perangkat lunak, pemrograman berorientasi objek, sistem basis data, pemrograman antarmuka, teknik digital, pemrograman basis data, jaringan komputer, pemrograman mobile, statistika, arsitektur dan organisasi komputer, interaksi manusia dan komputer, multimedia, desain pattern, akuntansi untuk TI, etika profesi dan pengembangan diri, Kapita Selekta, gitu ya. Berikut juga sudah disajikan SKS akademik dan bayarnya. Ya, teman-teman harus perhatikan ini akan disajikan di semester ganjil, antara atau genap. Nah, kebetulan jadi di kurikulum D3TI ini kode mata kuliahnya ini sama ya, tidak banyak tidak berubah. Kode dan nama mata kuliahnya tetap sama. Hanya ada penambahan beberapa mata kuliah seperti Kapita Selekta gitu ya, yang mungkin di kurikulum sebelumnya tidak dibuka, tapi di di kurikulum yang sekarang itu dibuka lagi. Dan pemrograman antarmuka, ini juga mata kuliah baru. Tapi untuk yang lain itu masih sama. Kemudian daftar mata kuliah pilihan program studi gitu ya. Ada content management system, mobile web service, keamanan jaringan, aplikasi terdistribusi, komunikasi mobile, wireless dan proyek pengembangan. Ya, ini totalnya 24 SKS. Teman-teman harus perhatikan gitu ya. Ini disajikan di semester berapa? Ya, di semester ganjil, antara atau genap. Oke, ini adalah pilihan program studi. Kemudian ini daftar mata kuliah kerja praktek dan tugas akhir ya. Ada penulisan karya ilmiah, ada kerja praktek, kemudian tugas akhir dan ujian akhir. Ya, untuk penulisan karya ilmiah ini akan disajikan di semester ganjil, kemudian kerja praktek berarti di semester antara, ya, tugas akhir dan ujian akhir itu di semester genap. Ya, total SKS-nya adalah 14. Nah, mengingatkan sekali lagi gitu ya bahwa syarat kelulusan untuk D3 ini adalah menyelesaikan 110 SKS, kemudian nilai mata kuliah yang bertanda bintang minimal C, ya, IPK lebih besar dari 2, nilai D maksimal 1 dan bukan mata kuliah bintang, melaksanakan kerja praktek, tugas akhir, dan ujian akhir atau ujian kompetensi yang bersifat komprehensif. Ya, ini syarat kelulusannya. Jadi teman-teman, saya harap silahkan mulai dilihat transkrip nilainya baik-baik. Ya, silahkan mulai mempunyai rencana studi di setiap semesternya. Apakah ada mata kuliah yang harus diulang? Kemudian teman-teman cek lagi gitu ya, apakah masih ada nilai D-nya? Ya, silahkan dicek sekali lagi dan berdiskusi dengan wali studi.
Nah, ini adalah daftar mata kuliah nilai minimal C gitu ya. Ada interaksi manusia dan komputer, kemudian algoritma dan struktur pemrograman, rekayasa perangkat lunak, sistem basis data, pengenalan teknologi informasi, pemrograman web, teknik digital, jaringan komputer, penulisan karya ilmiah, proyek pengembangan, etika profesi dan pengembangan diri, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, ya, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, kerja praktek, tugas akhir, ujian akhir. Ya, ini harus nilai minimal C. Oke, jadi teman-teman harus cek sekali lagi setiap mata kuliah yang sudah diambil gitu ya, atau mungkin yang akan diambil. Jadi teman-teman sudah tahu mata kuliah bintang yang nilainya minimal C itu apa saja sih gitu ya, sambil diingat-ingat kembali. Untuk masa studi gitu ya, masa studinya itu 3 tahun, maksimal 5 tahun. Setelah itu apa? Bisa readmisi dengan persetujuan pimpinan universitas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa eh, beberapa aturan itu kan akan terus berganti gitu ya. Mungkin di tahun yang sekarang bisa, tapi kan kita nggak tahu gitu ya. Ketika nanti ganti kepemimpinan, ganti kebijakan yang baru lagi. Nah, makanya saya harap teman-teman maksimal 5 tahun gitu ya. Semua rencana studinya lancar, teman-teman lulus tepat waktu. Syukur-syukur gitu ya, di dalam 3 tahun tuh sudah lulus. Ya, makanya teman-teman tuh penting sekali untuk merencanakan studi kalian. Ya, itu sangat penting sekali. Ya, supaya teman-teman tuh tahu, oh saya harus ambil apa ya di semester depan. Ya, kemudian saya akan selesai di tahun ketiga misalkan. Ya, silahkan dibuat perencanaan studi atau studi plan sebaik mungkin supaya teman-teman bisa lulus tepat waktu. Selanjutnya, saya akan share gitu ya. Ini adalah jadwal semester ganjil 2023-2024 yang akan dibuka semester depan besok. Ya, yang pertama kita akan membuka mengetik dasar, ya, ada aplikasi komputer dasar, bahasa Inggris, pengenalan teknologi informasi, kemudian algoritma dan struktur data, dan struktur pemrograman. Ini untuk angkatan 2023 ya. Tapi bagi teman-teman ya angkatan lain yang ingin mengulang itu boleh juga ya, mumpung ini dibuka. Karena nanti apa? Jadwal semester itu kan sudah fix, sudah pasti ya. Maka ini akan beresiko bahwa mata kuliah itu hanya akan dibuka ya di semester itu. Gitu. Ya. Nah, ini kurang lebih daftar mata kuliahnya ya untuk angkatan 2023. Ini jam dan ruangan mungkin bisa bergeser ya. Kalau pengajarnya sudah fix gitu, pengajarnya sudah fix, tapi untuk jadwal mungkin masih bisa bergeser karena kita belum melakukan finalisasi jadwal. Ya, finalisasi di aras fakultas maksudnya. Tapi kalau di Prodi D3TI, kami kemarin sudah melakukan rapat dan sudah sepakat gitu ya. Berikutnya, untuk angkatan 2022 itu eh, akan dibuka mata kuliah pemrograman basis data, pemrograman mobile, teknik digital, dan jaringan komputer. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengulang pun juga mungkin angkatan 2021 atau 2020 yang ingin mengulang itu juga boleh, silahkan, mumpung mata kuliahnya dibuka. Berikutnya, untuk angkatan 2021, kami akan membuka akuntansi untuk TI, penulisan karya ilmiah, etika profesi dan pengembangan diri, Kapita Selekta, aplikasi terdistribusi, wireless, dan keamanan jaringan. Untuk mata kuliah Kapita Selekta di semester besok, ini akan diisi atau kita bekerja sama dengan perusahaan CTI gitu ya.
CTI. Nah, di sini penanggung jawabnya adalah Pak Winarso. Jadi nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan beliau. Dan yang akan dipelajari itu lebih ke jaringan gitu ya. Eh, Jaringan, kemudian teman-teman harus paham konsep-konsep jaringan, karena nanti akan di-share juga bagaimana sih jaringan di perusahaan CTI tersebut ya, dan tentunya akan ada banyak sekali topik-topik menarik gitu ya, dan teman-teman juga akan mendapatkan ilmu dari ahlinya langsung di industri gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang tertarik boleh mengambil mata kuliah Kapital Selekta ya. Yang harus dibekali atau yang harus belajar lebih itu adalah penguasaan jaringannya dulu. Oke. Nah, selanjutnya, untuk keamanan jaringan, khusus semester besok ini dibukakan kelasnya, ya, karena ada request dari beberapa mahasiswa yang memang membutuhkan kelas keamanan jaringan, gitu ya. Karena seharusnya keamanan jaringan ini akan dibuka di semester genap. Tapi karena ini kita sedang perpindahan kurikulum, gitu ya, dan memang dibutuhkan untuk dibuka kelas keamanan jaringan, maka kami akan memfasilitasi bagi teman-teman yang ingin mengulang ya, tidak boleh ambil baru ya, mengulang keamanan jaringan, boleh mengambil mata kuliah ini. Ya, untuk teman-teman yang baru ya, yang ingin mengambil keamanan jaringan baru, itu silahkan menunggu di semester genap ya, begitu. Yang ini dikhususkan untuk mahasiswa mengulang. Ingat ya. Oke. Nah, mungkin kita akan masuk ke sesi ini, diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman, dipersilahkan kalau ada pertanyaan apapun seputar perkuliahan, kurikulum D3TI, silahkan bertanya. Nanti saya akan dibantu oleh bapak-bapak dosen yang lain menjawab pertanyaan teman-teman. Silahkan. Otniel, boleh Otniel, silahkan kalau mau bertanya. Baik, Bu. Ya, oke, baik. Boleh, Bu, gimana deh? saya ingin bertanya, nama saya Otniel Budi Denisar, dengan NIM Oke. 56 2021-701. Baiklah, Bu. Saya ingin bertanya, jika kita ingin mengambil mata kuliah baru, sedangkan mata kuliah yang ingin kita ambil ini berbenturan jamnya atau harinya dengan mata kuliah utama kita di angkatan kita sendiri, Bu. Nah, itu apakah ada solusi, Bu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Misalnya mata kuliah apa, Dik? Misalnya. Oke, baik Bu. Saya mungkin di Aras Universitas dulu bisa dibukakan, Bu. Aras Universitas. Ini ya, ini. Nah, itu Bu. Katakanlah saya saat ini belum mengambil pendidikan Pancasila karena di saya dulu itu belum ada. Nah, jika bertabrakan dengan mata kuliah saya di saat ini di angkatan 2021, itu gimana, Bu? Apakah ada solusi Oh, gitu? Iya, jamnya oke. benturan gitu loh, Bu. Oke, oke. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab, Pak Budi? Ya Bu, Ah, gimana Bu? jadi toh Pak, mata kuliah umum gitu ya, Pancasila gitu, jadwalnya tuh berbenturan dengan mata kuliah di arah prodi atau fakultas. Itu baiknya bagaimana? Kalau saya Mm-mm. mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia, Agama, Kewarganegaraan itu saya kelola di Prodi Bu. Jadi jadwalnya bisa bisa kelola dengan jadwal Prodi sehingga nggak tabrak-tabrakan gitu. Heeh. Oh, Kalau kita pasrahkan ke universitas itu mereka tidak akan prioritaskan kita gitu. Itu sering sekali oh, terjadi.
mahasiswa kita mau ngambil mata kuliah Pancasila, agama gitu ya, itu nggak dapat Mm-mm. kelas, akhirnya terus ngulang atau ngambilnya di tahun berikutnya dan seterusnya, itu jadi masalah di prodi. Jadi kalau yang di TI, S1 TI itu yang kita lepas ke universitas itu cuma dua mata kuliah wajib universitas saja, yang kepribadian technopreneurship itu, dan satu lagi apa ya, etika profesi atau apa itu. Pokoknya Oke, cuma dua aja itu. Yang oke, lainnya oke. kita handle di prodi sendiri, Bu. Oke, terima kasih Pak Budi. Nah, jadi begini, eh, untuk mata kuliah umum di D3TI, kita itu juga menyelenggarakan sendiri, tapi ada di semester antara. Ya, jadi Otniel, kamu bisa mengambil Pancasila itu di semester antara. Ini ya, di semester antara itu nanti akan ada Pancasila, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia, dan mata kuliah lain yang disajikan di apa namanya, semester antara gitu loh. Jadi kalau seperti yang dibilang Pak Budi tadi, kalau kita kelola sendiri, jadwalnya tidak akan bertabrakan dengan mata kuliah lain. Apakah menjawab, Otniel? Baik Bu, menjawab mungkin ke depannya nanti akan saya konsultasikan dengan wali studi saya saja Bu. Ya, ini kita sudah buatkan kok. Ini toh di semester Ya, antara, ini kita akan buka ini gitu, ya. oke. Baik Bu, terima Oke, kasih Bu. terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Teman-teman mahasiswa boleh bertanya. Vincent, boleh silahkan. Baik Bu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vincentius Diastito dengan NIM Mm-mm. 56 2020 Bu, Ya, sebelumnya ingin bertanya terkait tadi kalau tidak salah melihat jadwal yang di kurikulum baru yang terkait TA, mata kuliah TA dan ujian akhir itu kalau nggak salah bisa diambil di semester yang kedua ya Bu, atau semester genap. Nah, eh se semasa yang pernah saya jalani di yang kurikulum lalu itu kan kalau nggak salah TA bisa diambil kapanpun ya Bu di semester manapun. Nah, apakah di kurikulum yang baru ini apakah masih itu atau harus menyesuaikan yang seperti ini ya Bu? Terima kasih. oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi, untuk tugas akhir dan ujian akhir, ini memang dibuka di semester genap. Terus tadi pertanyaannya apakah bisa diambil di semester yang lain ya? Oh, mungkin bisa bantu menjawab Bapak yang lain. Pak Felix bisa bantu menjawab, Pak? Baik, Bu. Terima kasih. Jika mahasiswa sudah ada di posisi apa namanya, Bu? KP udah selesai, kemudian mata kuliah lain sudah selesai dan tinggal kan yang terjadi untuk Tito ini kan angkatan 21 ya. Benar ya, Nah, Tito? 21 ya, Tit? 20 Pak, angkatan 20 Pak. 20. Nah, 20 20. ini kan harusnya mereka sudah ngambil TA, Bu. Nah, jadi ada yang Oke. beberapa yang ketinggalan ini. Nah, eh, kalau tidak salah semester ini mereka sudah ngambil tugas akhir dan ujian harusnya semester ini. Jadi ini yang ketinggalan-ketinggalan ini kalau diperlakukan seperti mata kuliah independen atau yang lain, saya rasa bisa, Bu. Karena Oke. mereka sudah selesai. Berarti di semester besok juga akan buka TA dan UA gitu ya, Pak? Ya, karena kan Oke. normatifnya kan memang kita taruh di semester genap, Bu. Jadi kalau satu Mm-mm. angkatan nggak ada masalah, mesti kan semua sama di semester genap tiap angkatan itu. Tapi ada yang ketinggalan-ketinggalan, nah ini kita fasilitasi di seperti itu aja, Bu. Oke, Demikian terima mungkin. kasih. Terima kasih masukannya Pak Felix dan penjelasannya. Jadi, nanti di semester besok saya juga akan bukakan TA dan UA, gitu ya. Ini saya sudah catat untuk semester besok, semester dasar. Oke, apakah menjawab Vincent?
menjawab, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. terima kasih ya. Bagi teman-teman yang lain, ayo silahkan. Tolong kami diingatkan kalau memang ada hal-hal yang apa namanya seperti tadi ya, ada yang harus ambil, ada yang belum ambil begitu, karena teman-teman kan yang paling tahu nih tentang mata kuliah teman-teman sekalian. Jadi silahkan bertanya gitu ya, supaya kita juga tahu dan kita akan carikan solusinya. Pak Ngesti? Ya, Bu Christine mengingatkan saja buat teman-teman tadi, terutama yang angkatan 2020 ya. Itu misalkan semester bisa dibuka tugas akhir dan ujian akhir. Mungkin teman-teman mahasiswa harus memastikan dulu prasyaratnya ya. Jangan sampai nanti dibuka sudah daftar ternyata ada prasyarat seperti mata kuliah bintang minimal C itu belum terpenuhi, nilai D-nya masih ada beberapa. Jangan sampai miss, nanti malah jadi kacau, sudah dibuka tapi ternyata ada batal itu. Oke, iya terima kasih Pak Ngesti. Jadi benar ya teman-teman, harus dicek sekali lagi apakah teman-teman ini sudah memenuhi syarat gitu ya untuk mengambil mata kuliah TA dan UA gitu ya. Dicek mata kuliah bintang minimalnya tuh C gitu ya, kemudian nilai D-nya dan seterusnya ya. Silahkan dicek sekali lagi, didiskusikan juga dengan wali studi ya, kemudian pengecekan transkrip nilai dengan Kapodi juga ya. Jangan sampai nanti sudah dibukakan tetapi tidak memenuhi syarat, nanti kan akan repot. Oke, terima kasih. Silahkan, apakah masih ada lagi yang lain teman-teman mahasiswa? Silahkan bertanya ya. Kami akan berusaha menjawab dan menjelaskan. Vincent, kamu tadi jadi bikin absen nggak? Jadi, Bu, Linknya di mana? di share sekarang, Bu. Boleh. Saya ingatkan sekali lagi ya, jadwal perwalian. Perwalian itu penting sekali. Saya tahu sekarang teman-teman lagi berlibur gitu ya. Ada yang lagi liburan, tapi usahakan diskusi dengan wali studi ya terkait dengan mata kuliah yang akan diambil, kemudian perkuliahan kalian masing-masing ya. Jangan nggak muncul ya, nanti yang rugi kalian sendiri. Kemudian dicek lagi untuk pembayaran apa registrasi atau apapun itu sehingga tidak menghambat teman-teman saat melakukan siasat dan adjustment. Jangan sampai pas siasat kondisi keuangannya belum beres jadi teman-teman nggak bisa siasat gitu-gitu. Ya, ini kan masih ada cukup banyak waktu ya. Range-nya ini saya juga sudah share ke teman-teman. Silahkan dicek sekali lagi supaya nanti ketika jadwal siasatnya sudah muncul, teman-teman bisa registrasi atau siasat dengan baik gitu ya. Karena kan terkadang tuh ada banyak sekali kendala gitu ya, bayarnya telat, belum membayar, belum divalidasi di siasat, atau wali studinya belum centang di perwaliannya gitu ya. Lah teman-teman, makanya itu harus ketemu wali studi ya. Teman-teman harus diskusi karena nanti yang bisa membukakan akses apa namanya siasat itu kan wali studi ya. Jadi teman-teman harus berdiskusi dengan wali studi. Ya, kalau ngomong ke saya percuma karena saya nggak punya akses itu. Ya, Kaprodi tidak punya akses membukakan perwalian atau menambahkan SKS atau supaya teman-teman bisa siasat. Saya nggak punya akses itu. Yang punya aksesnya adalah
wali studi masing-masing ya. Yuk, apakah masih ada pertanyaan lain, teman-teman? Teman-teman sudah disediakan link untuk absen gitu ya. Silahkan teman-teman absen untuk kehadiran pada Salasehan hari ini ya. Atau mungkin ada informasi tambahan Pak Budi mengenai CTI mata kuliah Kapita Selekta. Oke, baik. Terima kasih Bu Kaprodi. Ya. Teman-teman, untuk Kapita Selekta nanti kita akan bekerja sama dengan CTM. Mereka punya anak perusahaan yang bergerak di bidang eh, network security ya. Salah satu alumni kita dulu pernah kerja di sana, Mas Napoleon itu ketua HMP tahun berapa saya lupa. Itu pernah kerja di sana juga. Nah, perusahaan Defensor yang jadi anak perusahaannya CTI ini yang bekerja sama dengan kita itu adalah salah satu provider network security terkemuka di Jakarta. Nah, kita nanti di mata kuliah Kapit kita akan diberi akses untuk mencoba ngehack gitu ya servernya mereka. Nah, mereka akan mengajar kita selama 1 semester, diawali dengan dasar-dasar jaringan seperti IP addressing dan sebagainya gitu ya. Terus nanti di pertengahan teman-teman akan dikenalkan dengan alat-alat atau aplikasi-aplikasi atau tools-tools untuk hacking, kemudian cara-cara hackingnya. Kemudian di 3 pertemuan terakhir, teman-teman akan diberi akses untuk mengakses server mereka di Jakarta secara online. Nah, kelas Kapita Selekta ini akan dibuka hanya satu kelas, kapasitasnya 61 orang, 40 orang untuk mahasiswa S1 TI dan 21 orang untuk mahasiswa D3 TI. Nah, tentu saja teman-teman membutuhkan tentang jaringan komputer, dasar-dasar IP addressing dan sebagainya yang dulu pernah teman-teman pelajari di mata kuliah jaringan komputer itu harus di-refresh kembali ya. Nah, nanti saya akan adakan pertemuan dengan teman-teman yang berminat mengambil Kapita Selekta ini. Nanti kita akan adakan pertemuan untuk refreshing pelajaran-pelajaran jaringan komputer supaya nanti pada saat teman-teman ikut pelajarannya dari CTE dari Defensor itu nggak terlalu apa ya nggak terlalu kaget gitu ya dengan materinya. Nanti kita akan arrange waktunya. Saya lihat dulu jadwal kita dan juga saya lihat dulu yang kira-kira mau daftar ngambil mata kuliah Kapita Selekta itu siapa aja atau berapa orang. Nanti kita akan arrange waktu untuk refreshingnya. Begitu kira-kira Bu Christine. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi memang Kapita Selekta ini nanti akan sangat menarik ya. Teman-teman silahkan pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin karena teman-teman akan belajar dengan ahlinya langsung ya di industri gitu ya. Siapa tahu gitu ya nanti dapat referensi bisa kerja di sana setelah lulus kan begitu harapannya. Nah, nanti bagi teman-teman yang tertarik itu bisa mengambil mata kuliah Kapita Selekta ya. Silahkan saya tunggu apakah masih ada pertanyaan lain atau hal-hal lain yang mungkin ya harus didiskusikan gitu. Silahkan teman-teman. Atau dari HMP mungkin perwakilan HMP kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Atau mungkin HMP mungkin bisa juga share kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda kegiatan terdekat gitu juga boleh. Yuk, Vincent, dari HMP aman, Bu. Nggak ada aman ya? acara-acara lagi. Nggak ada acara-acara lagi. Oke, oke. Otniel boleh silakan. Oke Bu, maaf saya ingin bertanya lagi terkait tadi yang dijelaskan oleh Pak Budi yaitu Oke, Kapita Selekta.
Nah, itu untuk wajibnya itu untuk angkatan berapa ya, Bu ya? 2021 kah atau 2020? Maaf. 2021. 2021. Nah, baik Bu. Ya. Hari Kamis ya. Nah, sedangkan jamnya tuh sudah jam 9 sampai jam 13, 13, 16. Oh, baik Bu. Oke Bu, nggak jadi Aman. Bu. Saya kirain tadi saya jamnya salah baca, kirain tadi jamnya tabrakan Bu, maaf Bu. Oke Bu, Aman maaf ya. sudah paham. Iya. Oke, ini kita Christine udah izin siap. menambahkan. Boleh, Pak? Eh, ini tidak terkait dengan apa Kapita Selekta, tapi kami di S1 TI itu akan ada lomba mobile itu akan diadakan kalau saya nggak salah ingat hari Selasa minggu depan ada Hmm. seminar dari Alfamart. Silakan teman-teman mahasiswa ikut sertifikatnya itu pembicara Direktur IT-nya Alfamart itu hari Selasa. Kemudian hari Selasa dan Rabu itu ada lomba mobile, pemrograman mobile. Nah, saya sudah rekomendasikan ke panitia untuk menghubungi Pak Winso dan Pak Felix supaya bisa mengikut sertakan teman-teman khususnya yang ambil konsentrasi mobile programming untuk ikut lomba ini. Hadiahnya cukup besar, berapa juta gitu. Oke. Pesertanya tidak terlalu banyak, hanya dibatasi 10 peserta kalau nggak salah, 10 tim gitu. Jadi Mhm. lombanya itu tim gitu. Nah, silakan Oke. dimanfaatkan. Hadiahnya cukup besar, kemudian dapat sertifikat dan sebagainya itu mungkin bisa digunakan oleh teman-teman semua, dimanfaatkan gitu. Itu Oke, Bu ya Christine. terima kasih Pak Terima Budi. kasih. Saya rasa ini kegiatan yang sangat menarik ya, yang bisa diikuti oleh teman-teman D3 ya. Saya minta tolong Pak Winarso dan Pak Felix gitu, mungkin nanti bisa apa namanya dorong mahasiswanya gitu untuk mengikuti kegiatan ini. Nanti mungkin Pak Budi bisa sharing lebih lanjut lagi informasi terkait ini ya mengenai pendaftarannya bagaimana dan seterusnya. Ya, Oke, apakah masih ada lagi yang lain, teman-teman? Atau tambahan dari bapak-bapak dosen yang lain juga boleh, silahkan, Pak. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, Pak Erwin, ada tambahan nggak, Pak Erwin? Cukup, Pak Bu. Winarso, Aman, Bu. aman ya? Oke, Pak Felix, apakah masih ada tambahan lagi? Baik, Bu. Untuk eh, besok mata kuliah yang saya ampu, aplikasi terdistribusi, Mm-mm. buat Pak Erwin nanti mohon eh, peserta diberi akses seperti pemrograman mereka bisa install dan eh, bisa setting, melakukan setting di komputer. Itu aja dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Minta tolong ya, Pak Erwin. Ya, Bu. Apa, Bu? Siap. Oke. Kalau nggak ada lagi yang dibicarakan, berarti mungkin bisa kita akhir ya sarasehan pada siang hari ini. Iya, Bu. Bisa ya? Oke, kalau sudah cukup berarti mari kita akhiri dengan berdoa. Mari saya pimpin dalam doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih Tuhan menyertai kami dalam rapat online diskusi kurikulum Prodi D3TI. Kiranya Tuhan memberkati agenda-agenda dan rencana-rencana yang sudah kami diskusikan bersama. Semoga teman-teman mahasiswa juga dapat menyelesaikan kuliah mereka tepat waktu. Tuhan juga memberkati para dosen yang mengajar mereka dan mempersiapkan materi dan rencana-rencana untuk semester depan.
Terima kasih. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di sarasehan berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Selamat terima siang, Bu. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati, Bu. Amin. Ibu.